Halo teman-teman semua, saya Reslin, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pragmatik yang diampuh oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Nah teman-teman, pembahasan dalam video ini mengenai prinsip kerjasama ataupun sering dikatakan dengan prinsip kooperatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bagaimana yang dikatakan dengan prinsip kerjasama. Prinsip kooperatif ataupun prinsip kerjasama merupakan prinsip yang harus dilakukan oleh pembicara dengan lawan bicara agar proses komunikasi mereka dapat berjalan dengan lancar. Menurut Gris pada tahun 2010 halaman 52 yang dikutip oleh Rahardi menyatakan bahwasannya dalam melaksanakan prinsip kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan. 4 maksim tersebut adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Yuk kita lihat apa yang menjadi pengertian dari 4 maksim tersebut. Yang pertama, maksim kuantitas. Dalam maksim ini, penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinovatif mungkin. Jadi, informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh mitra tutur, atau mewajibkan penutur memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan dan hanya mengatakan sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Perhatikan tuturan berikut. Tuturan yang pertama adalah, biarlah kedua pemuas nafsu itu habis berkasih-kasihan. Tuturan kedua adalah, biarlah kedua pemuas nafsu yang sedang bersama-sama mabuk cinta dan penuh nafsu birahi itu habis berkasih-kasihan. Tuturan ketiga adalah, lihat itu Muhammad Ali mau bertanding lagi. Tuturan keempat, lihat itu Muhammad Ali yang mantan petinju kelas berat itu mau bertanding lagi. Teman-teman, tuturan 1 dan tuturan 2 dituturkan oleh pengelola kos mahasiswa kepada anaknya yang sedang merasa jengkel karena perilaku para penghuni kos itu tidak wajar bahkan melanggar aturan yang ada. Tuturan 3 dan tuturan 4 dituturkan oleh seorang pengagum Muhammad Ali kepada rekannya yang juga mengagumi petinju legendaris itu. Tuturan itu dimunculkan pada saat mereka bersama-sama melihat sebuah acara tinju di sebuah televisi. Yang kedua, maksim kualitas. Nah, dalam maksim kualitas ini, peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur, atau menghendaki penutur mengatakan hal yang sebenarnya dengan argumen bukti yang memadai. Jadi, fakta tersebut harus didukung dan didasarkan oleh bukti-bukti yang jelas. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak tuturan berikut. Tuturan pertama, silahkan menyontek saja, biar saya mudah menilainya. Tuturan kedua, jangan menyontek, nilainya bisa E nanti. Tuturan 1 dan tuturan 2 dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya di dalam sebuah ruang ujian. Pada saat itu, ia melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha melakukan penyontekan. Yang ketiga, maksim relevansi. Maksim relevansi adalah maksim yang menuntut penutur memberikan kontribusi yang cocok ataupun yang relevan dengan topik tuturan. Nah, di dalam maksim relevansi akan terjalinnya suatu kerjasama yang baik antara penutur dengan mitra tutur. Nah, di dalam masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama tuturan berikut. Tuturan pertama merupakan percakapan antara ibu dengan Ana. Ibu berkata, "Ana, ada telepon untuk kamu." Ana menjawab, "Saya sedang di belakang, Bu."
Jawaban dari Ana mengimplikasikan bahwasanya pada saat itu ia tidak dapat menerima telepon secara langsung. Secara tidak langsung, Ana meminta tolong kepada ibunya untuk menerima telepon itu. Tuturan kedua merupakan percakapan antara ibu dengan Aldi. Aldi berkata, "Pukul berapa sekarang, Bu?" Dan ibunya menjawab, "Tukang koran baru lewat." Nah, teman-teman, jawaban dari ibu memang tidak secara eksplisit menjawab dari pertanyaan Aldi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kebiasaan tukang koran akan memberikan inversi pukul berapa pada saat itu. Nah, dalam tuturan kedua ini, antara penutur dengan lawan tutur mempunyai asumsi yang sama. Sehingga dengan mengatakan tukang koran baru lewat, Aldi sudah merasa terjawab pertanyaannya. Yang keempat, maksim pelaksanaan. Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara langsung, jelas, dan tidak ambigu, sehingga tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada lawan tutur. Nah, orang-orang yang tidak memperhatikan hal tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip kerjasama. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama tuturan berikut. Contoh tuturan di atas merupakan percakapan antara Suci dengan Yanti. Yanti berkata, "Ayo cepat dibuka," dan Suci mengatakan, "Sebentar dulu, masih dingin." Pada tuturan Yanti yang berbunyi "Ayo cepat dibuka," sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh si mitra tutur. Kata buka pada tuturan di atas mengandung kadar ketaksaan ataupun ambigu dan kekaburan sangat tinggi. Oleh karena itu, maknanya pun menjadi sangat kabur. Mengapa demikian? Karena kata itu dapat ditafsirkan bermacam-macam. Demikian pula pada tuturan yang disampaikan oleh Suci, yakni "sebentar dulu, masih dingin", mengandung kadar ketaksaan yang cukup tinggi ataupun disebut dengan ambigu. Kata dingin pada tuturan itu dapat menandakan ataupun mendatangkan banyak kemungkinan persepsi penafsiran, karena di dalam tuturan itu tidak jelas apa yang sebenarnya yang menjadi dingin itu. Tuturan-tuturan demikian itu dikatakan melanggar prinsip kerjasama karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerjasama. Nah, teman-teman, itulah yang menjadi penjelasan saya tentang prinsip kerjasama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.